Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin wa khatamul anbiya'il mursalin. Amma ba'du. Jamaah kajian malam Jumat malam nggih. Kajian tamasya ngoten nggih. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan saat-saat yang demikian ini, kita rasanya ya relevan ya untuk menyampaikan materi ini antara kalender Masehi dan kalender Islam. Karena di kalangan umat Islam sendiri sekarang ini ya, karena pengaruh politik 5 tahunan ya, karena pengaruh yang pengen mengajarkan sesuatu yang baru, lalu menggoyah kemapanan, kemudian muncul pluralisme, sehingga mengucapkan Natal, tahun baru menjadi selalu saja. Nah, untuk itulah pada kesempatan ini kita bahas yang lebih mendasar. Ya, apa sebenarnya kalender Masehi dan kalender Islam? Bedanya itu di mana? Ini memperdalam pengetahuan kita supaya tauhid kita itu lebih utuh lagi. Kalender Masehi itu bersumber kepada akidah paganisme. Paganisme itu agama penyembah berhala. Ilustrasinya itu ya. Di Januari itu berarti menjadi bulan pertama. Januari menjadi bulan pertama. Bahasane Perancis bukan Perancis ya. Yunani Romawi itu Januarius Mensis. Berasal dari nama dewa Janus, putra ketiga dari dewa Zeus. Ia adalah dewa matahari, penjaga kerajaan ayahnya, berwajah dua, menghadap ke depan dan ke belakang. Selanjutnya dimaknai dalam konteks waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi dia itu ya penjaga surga. Wajah pertama menghadap ke arah surga, wajah yang menghadap ke arah alam semesta gitu. Nah, menjaganya itu ya kalau kita bayangkan sekarang kayak kantor satpam. Gitu. Nah, tempat kantor satpam itu lalu diberikan waktu sekarang untuk menghadap ke surga, waktu yang akan datang, yang masa lalu, alam seperti ini, menjadi konteks waktu, masa yang akan datang, masa sekarang, dan masa lalu. Seperti itu. Nah, satu saat digambarkan seperti itu, jenenge agama paganisme dibuat arcanya. Jadi Janus putra ketiga dari dewa Zeus yang menjadi dewa matahari, berarti lorong menuju surga juga, lorong menuju surga, penjaga surga. Wajah yang bagus menghadap ke surga, wajah yang serem menuju ke alam luar untuk mengawasi supaya tidak ada iblis masuk ke surga. Iblis itu Lucifer. Nah, nama lengkap bulan pertama adalah Januarius Mensis, anak nomor 3 dijadikan sebagai bulan pertama. Itu nama Januari itu saka itu berakal dari
agama penyembah berhala. Gambarannya seperti itu. Maka bawanya kunci pintu-pintu surga dan senjata supaya tidak ada iblis masuk gitu. Ya. Kemudian bulan Februari. Ya. Kata Februari berasal dari nama dewa Februs. Berasal dari nama dewa Februs, anak kedua dari dewa Zeus. Dewa penyucian. Bulan upacara untuk menyucikan jiwa. Jadi kalau Islam bulan suci ya Ramadan gitu ya, untuk mensucikan, itu agama pagan. Jadi Februs adalah dewa penyucian dalam mitologi Etruska. Etruska itu salah satu suku dari orang Yunani sana kuno. Dia juga merupakan dewa dunia bawah. Ya, kalau Islam itu ada minal dzulumati ilan nur. Dzulumat itu dewa bawah. Februs juga merupakan dewa kekayaan dan kematian. Di nama dewa Februs dan juga nama bulan Februarius kemungkinan dinamai dari festival penyucian dan pembersihan mata air, yaitu festival Februalia dan Februatio yang dilakukan setiap tanggal 15 bulan Februari ini. Itu jadi dewa juga itu ya, dewa kegelapan, dewa penyucian jiwa. Nah, Februari. Nah. Maret. Bulan Maret berasal dari nama dewa Mars. Nah. Dewa perang, putra pertama dari dewa Zeus. Putra pertama itu ya. Pada tahun 450 sebelum Masehi oleh Julius Caesar dijadikan bulan ketiga. Yang jadi anak ketiga dijadikan bulan pertama, nah gitu. Anak pertama dijadikan bulan ketiga oleh Julius Caesar itu. Nah, kan gitu. Di dewa Mars adalah dewa perang. Maka ya gambarannya, ilustrasinya ya berada ya di atas kuda sebagai sang jenderal perang. Lalu itu planet Marsnya juga digambarkan. Ilustrasinya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, April berasal dari nama Dewi Aprilis atau Aphrodit atau Apru atau dikatakan Dewi Cinta. Artinya membuka, yang maksudnya musim bunga karena kelopak bunga membuka. Gambarannya seperti ini. Dewi Cinta gambarnya seperti ini. Jadi tidak bisa melepaskan gambaran syahwat. Kalau cinta, hub di dalam Islam kan tidak sekedar syahwat. Ya, cinta kepada Allah tidak tergambar syahwat. Cinta kepada Rasulullah tidak tergambar syahwat. Nah, sekarang ini agama Pahan ini dewa cinta perwujudannya syahwat. Ya. Itulah merekah, itulah April. Nanti banyak peranakan Islam itu ya, terutama keluarga milenial punya anak pertama lahir bulan April, anaknya orang-orang Islam itu lalu dinamakan Aprilia. Iki maknane ngene iki nek jenenge. Iya. Iya punya anak kan gitu ya, Aprilia bapak gitu ya. Punya anak laki-laki, anak wong Islam itu Januar kan gitu ya, ya Januar.
Febriansah kan itu ya. Ini mengambil akar-akar nama dari dewa pagan. Islam kan tidak punya dewa loh. Oh gitu. Kemudian bulan Mei ya, berasal dari nama Dewi Maya. Ia adalah dewi kesuburan bangsa. Iya, pengaruhnya sampai ke sini ke Indonesia. Mungkin sekali adalah sedekah desa, ya. Sedekah bumi, lalu sedekah laut dalam rangka memohon berkah kepada Dewi Sri. Kalau di dewa itu, kalau sedekah desa, kan Dewi Sri. Tapi yang pantai ternyata enggak. Jadi yang pantai setahu saya mulai dari Brebes ya, Pekalongan sampai ke arah termasuk Demak ke timur itu sedekah laut ya. Ya, dipersembahkan kepada siapa? Dewi Nawangse. Kan gitu. Dewi Nawang Wulan. Di Demak Onora Larung. Ono ya. Nah, kalau di selatan itu Kanjeng Nyai Raro Kidul, sedekah laut. Lah kok ya wong Islam barang. Wong Islam melu iku terus do ngiring rebana untuk itu, kan gitu ya. Iya. Di selawatan barang malah. Dalam rangka itu. Kan gitu. Maka kemarin itu pimpinan PDM itu diminta mengerahkan HW, lalu Kokam, kemudian apa itu untuk acara haul. Ya kita tidak mengizinkan, karena kirapnya itu kan dalam rangka memeriahkan acara haul di dekat saya, Waliullah katanya, Keramat Jati. Ya kami sebagai pimpinan Muhammadiyah tidak mengizinkan. Tapi ya bocah ya berengkele juga, akhirnya ngirim juga. Lalu ketua Kokam bagaimana? Dah itu di luar komando kami kan gitu. Sehingga ada beberapa ya yang entah apa bagaimana caranya gitu. Itu mulai bibit-bibit merusak akidah itu seperti itu. Nah, gitu. Jadi Mei ada ya. Bulan Juni berasal dari nama Dewi Juno, istri Dewa Jupiter. Ilustrasinya demikian. Jadi yang namanya para dewa mempunyai kekuatan adidaya luar biasa, tetapi kelakuannya ya kaya manusia. Maka jauh sebelum ini dibuat begini ini, janjane sudah ada filosof Heraklitus itu mengkritik. Jadi dewanya orang Afrika itu ya rambutnya keriting, matanya tajam, kulitnya hitam, hidungnya pesek. Lalu dewanya orang Etruskan itu ya kuning, langsat, rambutnya ikal, hidungnya mancung ganteng. Kalau sampai sapi jantan itu kok bisa membuat dewa, membuat Tuhan, Tuhannya mesti ya kaya sapi. Itu kritik ya seorang filosof. Dan itu 300 tahun sebelum Masehi. Nah. Ya ini seperti ini, Dewa Mars ya. Gambarannya kan ya seperti manusia tuh begitu itu. Ya. Jadi agama-agama sebelum Islam ya, gambar erotis yang demikian ini ternyata ya luar biasa. Memang ketok. Kalau Bapak Ibu membuka YouTube tentang gambaran candi-candi di India, itu wah gambarannya kan satu diantaranya gambar-gambar yang demikian itu. Itulah agama-agama pagan itu seperti itu. Dan itulah yang dipakai
kalender kita nasional itu adalah ini. Akarnya ini, akarnya. Nah, Juli berasal dari nama Kaisar Julius Caesar. Semula sebagai bulan kelima Quintilis, tapi menjadi bulan ketujuh. Ya karenanya masuk itu tadi, masuk Januari itu tadi. Nah, nama orang kaisar besar masuk menjadi salah satu nama begini. Nanti kita bandingkan dalam Islam bagaimana. Kemudian yang ke-8, Agustus, berasal dari bahasa Portugis Augusto atau Kaisar Romawi Octavianus Augustus. Octavianus Augustus. Kita lalu orang-orang yang beragama Islam ya berdalih modern, keren, mereka menggunakan anak-anaknya Okto. Ya, Oktober, Octavianus, ya, September, ya kayak gitu ya. Kemudian yang ke-9 itu September, berasal dari kata septem yang berarti 7. Nah, ini non mitos, maksudnya bulan yang ke-7, tetapi menjadi bulan ke-9 karena memasukkan Janus dan Februari tadi. Lalu Oktober berasal dari bahasa Latin octo yang berarti bulan ke-8, diberlakukan sejak tahun 153 sebelum Masehi. November berasal dari kata novem yang berarti bulan ke-9, berlaku sejak tahun 153 sebelum Masehi. Nah, jadi Novem siapa, Okto siapa, Septem siapa, begitu ya. Jadi keluarga-keluarga Islam pun juga menggunakan nama-nama ini yang dirasa familiar terhadap telinga gitu. Itulah akar ya nama itu. Sementara Islam sendiri mempunyai syariat ya tentang nama gitu. Islam sendiri punya syariat tentang nama, tapi banyak yang kurang memperhatikan. Ya. Desember berasal dari kata Disem yang berarti bulan ke-10. Ya. Dalam bulan ini lahirlah dewa matahari, yaitu Dewa Janus. Tanggal berapa? Tanggal 25 Desember. Di dalam kepercayaan Romawi kuno itu Dewa Janus itu lahir 25 Desember. Ya, jadi saya dalam menjalani karir sebagai dosen ilmu perbandingan agama, ya, saya pernah mengajar agama Romawi kuno, Yunani kuno, Iran kuno, ya, Mesir kuno, ya, pernah itu ya mengajar begitu. Lah yang namanya para dewa matahari di mana-mana itu umumnya ya lahir 25 Desember ini. Contoh Dewa Maitra. Dewa Maitra itu dewa Iran kuno, ya, Iran kuno, agama Zindik, agama Majusi. Itu punya dewa namanya Dewa Maitra. Itu diketahui ya lahir tanggal 25. Kemudian di Mesir ya ada dewa matahari namanya Ra, Dewa Ra. Itu juga disebut lahir 25 Desember. Lah yang namanya Mesir itu adalah suatu negara yang dijajah selama 3.500 tahun, Mesir itu, oleh bangsa-bangsa lain. Merdeka baru zaman presiden pertama Jamal Abdel Nasser. Sudah tahun 1922-an. 3.500 tahun itu Mesir itu. Lah siapa yang pas kuat menjajah Mesir itu dia punya dewa matahari sendiri. Jadi dewa Bol, dewa Molok, Isis,
Osiris, semuanya dewa-dewa matahari. Dan di dalam artikel buku-buku filsafat gitu, lahirnya ya tanggal 25 Desember. Itu. Nah, lalu belakangan setelah di dalam agama Nasoro itu disebutkan juga bahwa Yesus itu lahir 25 Desember. Natal itu 25 Desember. Itu di antara mereka pun juga sudah ada kritik. Janjane ora tanggal selawe. Ngono kuwi. Janjane ning wis dadi internasional tanggale selawe. Nah, kalender Gregorius itu kan sebelum Masehi tadi. 153 sebelum Masehi. Jadi Yesus belum lahir. Tapi kalender itu lalu digunakan oleh Nasoro, maka disebut sistem kalender Masehi. Sekarang ini sudah tahun 2021 Masehi kan gitu nggih? Iya. Jadi yang digunakan adalah kalender buatan Gregorius. Dari yang jelas bukan agama Nasoro wong sebelum Masehi kok. Agamanya masih agama penyembah berhala, masih pagan. Tapi dewa Zeus kan gitu. Nah, Islam kan tidak punya dewa ya. Tidak punya, dua dewa musyrik otomatis. Ini yang jadi persoalannya. Tapi bagaimana posisi kita, inilah yang perlu saya bahas di sini. Nah, itulah selanjutnya tanggal ini diadopsi menjadi lahirnya Yesus Kristus dalam agama Nasrani. Ketika anak ketiga dari dewa Zeus ini dinobatkan sebagai dewa matahari yang berarti raja para dewa, kemudian dijadikan sebagai bulan pertama dalam kalender Romawi. Itulah sebabnya tanggal 25 Desember dan 1 Januari menjadi satu paket dalam agama Nasrani sebagai hari sakral. Sakral itu maknanya suci. Oleh pemerintah sekarang, hari itu menggantikan posisi hari liburan dari Idul Fitri bagi menjadi umat Islam. Gitu. Jadi sudah ada mencoba itu hari liburnya umat Islam digeser satu hari kan itu ya. Kuwi apa lho karepe iki ngono. Mung ngono ki iso geser ngono kuwi kan ya ngregetke kanggone wong Islam itu ya harus gedhekke le sabar. Umpamane 27 Rajab itu pas dina Senin ku ya engko diliburke dina Selasane ngono ku ya karepe ya ngopo ngono. Alasan iki apa ngono. Sak rasionale kan ora rasional. Iya. Daripada ngene iki kan wis dudu hari ini. Tapi ya dok dinggo gitu. Jadi hari Natal yang mereka pertuhan yaitu Yesus lahir di hari kelahiran Dewa Janus. Jadi salah satu yang dapat kita petik dari peristiwa itu adalah sinkretisme antara Nasrani dan agama Romawi kuno, yaitu sinkretisme sistem teologi Trinitas dan paganisme. Sinkretik itu campur aduk. Bahasa panganannya gaduh. Jadi gaduh agama. Ya, agama kan ora kena dicampur. Ning nekat dicampur kuwi jenenge sinkretisme. Terus muncul saiki istilah pluralisme. Kan gitu. Nah, kesimpulannya gitu. Dalam tinjauan akidah Islam, kita tidak menyalahkan loh ya. Kono gawe Januari, Februari kita tidak menyalahkan kok. Itu hak mereka kok. Kita tidak boleh ganggu, memang nggak boleh. Hanya kita sebagai umat Islam, jika itu ditinjau dari segi akidah Islam kan boleh meninjau.
Nah, nama-nama bulan dalam sistem kalender Masehi penuh dengan paganisme, ya kemusyrikan, karena melibatkan berbagai nama macam dewa yang disembah atau diibadahi oleh orang-orang Eropa, Yunani, Romawi, Portugis, dan Belanda. Jadi kalau mau perang, ya yang dihormati ya minta berkah ya Dewa Mars, Dewa Jupiter, Dewa Apollo, kan gitu. Nah, kalau di India ya ada dewanya sendiri. Dewa siapa? Dewa perang, Dewa Brahma, kan gitu. Lah Islam ki ora duwe dewa. Ning yo enek ki akhirnya duwene malaikat. Duwene malaikat itu terus dimintai berkah di dalam membuat sistem kekebalan tubuh. Nganggo bahasa Arab hizib. Hizib ki maknane kan juga bolok. Maka ana hizib lutfi, hizib khafi, macam-macam. Jibrila an yamini, Jibril ning tengenku. Wa Israfila an yasari. Jibril an yamini, wa Israfil an yasari, wa Izraila an khalfi, malaikat Israel ning buriku. Wa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami, Kanjeng Nabi Muhammad ning ngarepku. Wa asa Musa min yadi, tengkene Nabi Musa ning tanganku. Wa khatama Sulaimana an lisani, ali-aline Nabi Sulaiman ning lisanku. Faman ra'ani a'ta amri, sapa wonge sing weruh aku bakal menehi apa sing tak karepke. Dalam Islam yo ono akhirnya banyak itu. Maka istilah hizib. Orang di dewa duwene malaikat, akhirnya malaikat iku. Jibrilan yamini wa Israfilan yasari wa Izrailan khalfi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amami wa asa Musa min yadi wa khatama Sulaiman ala lisani. Ini bahasa Arab di rumangsane Islam. Itu pengaruhnya ada di. Dan itu kalau dilihat iki kitabnya saka Yunani gitu. Gitu ya. Tentu tidak merusak akidah. Ya, nganggo sistem kalender kuwi. Selagi kita dudukkan sebagai budaya. Ya. Kapan? Januari. Akan lebih bagus kalau kita tidak menggunakannya. Mungkin serai iso to ketoke, tidak ada hasrat toh. Hanya saja belum ada yang membuatnya. Tentu dengan berbagai alasan. Yang haram itu jika kita ikut mensakralkan hari-hari besar dalam kalender Masehi ini. Ya. Tidak ada wes to kalender Muhammadiyah ngono to. Engko sing kalender Islame tulisannya cilik ngoten ya. Sing gedhe iki mesti iya Januari nih gitu loh. Ning ngurung ana organisasi Islam termasuk Muhammadiyah itu kalendere kok hijrah murni iki belum ada. Iya. Nah, sementara kita Januari asalnya saka dewa Janus. Februari asalnya saka dewa Pebrus, Maret asalnya saka dewa Mares, April asalnya saka dewa Aprilia, Mei asalnya saka dewa Maya, Juni asalnya saka dewa Juno, kabeh dewa kabeh, separuh tahun itu dalam bulan itu saka dewa kabeh. Tapi kini kan tidak pernah merasa dosa ya. Bendino kita itu iman kepada dewa itu. Wes mbah kono sakarepmu. Masya Allah. Iki nek dionceki ngene iki. Wadene Pak Kores Shihab kok iso bener-benerke ucapan Natal bener. Kuwi terus piye kan gitu. Ulama mufasir nomor 1 katanya.
Bukan saya radikal, tapi kan proporsional toh. Wong Janus itu ya dewa. Kecuali Islam itu mengajarkan tentang teologi dewa lah itu. Ngurai Islam kan tauhid, gitu. Mengesahkan lo masa ono dewa pirang-pirang. Nah begitu loh ya. Jadi kalau kita ikut mensakralkan mesti ya jatuh kepada kemusyrikan. Ya janjane iki kalau yang itu bisa bergerak-gerak ya ini api, tapi kok mbah ki ora gelem bergerak. Gambarannya kayak begitu, ilustrasinya. Nah, efeknya iki ritual tahun baru. Unsur pokok ritual tahun baru adalah satu, tiup trompet. Itu tradisinya wong di Yahudi toh. Kan dari tanduk toh. Nah, kita buat trompet-trompet pong dodol kayak tanduk toh. Tuh. Tabuh lonceng. Ngundangi ibadah lonceng wong ndi? Wong gereja toh? Apa Islam ngundang lonceng? Ora. Ngundangnya apa? Azan toh? Doa keselamatan unsur Yunani. Jadi pas jam 00. Jam 00 itu waktu sekarang. Yang tadi waktu masa lalu, ke depan waktu yang akan datang. Disitulah berdoa. Doa itu siapa imamnya? Imamnya Dewa Janus. Kepada dewa siapa? Kepada dewanya dewa, yaitu Dewa Zeus. Di mana singgasana Dewa Zeus? Di Olympus. Jadi ritual pertama doa tahun baru itu adalah imamnya Dewa Janus. Memintanya kepada Dewa Zeus. Selamat tahun baru, selamat tahun baru, kita sosong cerah, kita song-song yang demikian itu. Lu kan gitu. Honor tembungane memohon kepada Allah. Tidak ada. Tidak ada. Doanya apa? Orang jelas. Gitu loh. Doa ke sana itu. Kembang api. Unsur dari mana? Unsur dari agama Majusi Iran kuno, Zen Avesta, penyembah dewa bulan dan dewa api. Waktu jam 00 unsur dari Yunani, perpindahan tahun baru. Apa kesimpulannya? Tak tulis biru kandel. Tak satu pun dari Islam. Tetapi gegap gempita dari umat Islam. Tentu mereka bebal sekali dengan keislamannya. Betul nggih? Tahun-tahun lalu ki nek ora pandemi kan ngebaki ya wong Islam toh. Mangkate jam piro kuwi mangkate ning tempat begitu? Sadurunge salat ngasar. Nggih ta? Apa ana sing salat ngasar ning alun-alun ngono? Tidak mungkin, ya. Ana sing salat maghrib? Ora mungkin. Ana sing salat isya ning kono? Ora mungkin. Acarane tak jam piro? Sampai larut malam. Mulai jam piro? Jam 3. Teko omah wis piye? Wis kesel, tangi salat subuh apa ora? Ora mungkin. Satu pun tidak ada pendekatan Islam. Dan upacara ini satu pun juga tidak ada dari Islam. Tetapi kok gegap gempita kok wong Islam. Iki lho sing tak anukan gitu. Iya. Tadi saya longgar ya wis lah Januari Februari ora apa-apa asal didudukan sebagai budaya. Iku contohnya kaya menara. Menara itu adalah dari agama Iran kuno. Perapian untuk menyembah dewa api, dewa matahari, dewa bulan. Menara itu.
Lalu menara itu ucapan dalam bahasa Arab manaroh, tempat perapian. Lalu dadi bahasane ngendi iki? Serumbung ya kira-kira iki ya. Ya, wis meranggen ngono wae lah, dadi menara. Nah, ketika Umar menaklukkan Iran itu, tempat untuk perapian itu tidak dirusak. Terus dijadikan tempat azan. Azan dhuwur nganggo corong lebih banyak terdengar. Jadi difungsikan alih fungsi. Nah, maka dulu azan di menara. Nah, setelah muncul toa Jepang lagi sing nengkrong ning kono karek toane, azane ning kene kan gitu. Tetapi masjid nek ora ana menarane kan ora afdol. Iya, lo kan gitu. Itu aslinya kan dari Iran kuno. Masjid ya kudu Kubah. Kubah itu dari gereja, itu dari Romawi. Kubah itu. Neng masjid ora Kubah kan ya ora keren gitu ya. Baru sekarang ini masjid nomor 1 terbaik di dunia di Padang. Itu dari kontak 281 masjid sak dunia ya, di biji secara internasional masjid nomor 1 di dunia paling bagus ngeluwei Masjid Madinah. Itu adalah masjid di Padang di bawah areal 4.000 meter. Jadi ya kaya rumah Padang ngono wae gitu ya. Dianggap nomor 1 itu. Lagi orang nganggo Kubah. Nah, apakah nanti sejarah akan menentukan ada model masjid yang seperti itu? Ya wallahu alam gitu ya. Ya, tapi di Lasem juga sudah ada ya model seperti itu kan. Nah, kembali kepada sini ini nggak ada satupun dari Islam itu peristiwa tahun baru itu. Lah nek kalender Islam bagaimana? Ini dari surat At-Taubah ayat 36 ki insyaallah sudah sangat populer. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan termaktub di kitab Allah, yaitu ketika terciptaan langit-langit dan bumi. Minha, sebagian dari 12 bulan, arba'atun hurum, adalah 4 bulan yang dimuliakan. Dzalikat dinul qayyimu, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, janganlah kamu menganiaya dirimu. Wa qatilul musyrikina kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan. Kama yuqatilunakum kaffah, seperti mereka itu memerangi kamu secara keseluruhan. Jadi perintah perang umat Islam itu hanya membalas, hanya menjaga diri, bukan ofensif, tetapi defensif gitu. Peranglah karena kamu diperangi gitu loh. Ini diperangi aja meneng, maksudnya gitu. Ya. Nah, itu ada 4 bulan dikatakan suci, disebutkan di dalam surat At-Taubah tadi. Tetapi nama itu apakah berdasarkan pada teologi? Belum tentu, nanti kita buktikan. Neng latar belakang latar belakang penetapan kalender Hijriah
Pertama, Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah satu gubernur di zaman Khalifah Umar menulis surat kepada Amirul Mukminin yang isinya menanyakan surat-surat dari Khalifah yang tidak ada tahunnya, hanya tanggal dan bulan saja, sehingga membingungkan. Iki masih berlaku surut apa sudah berlaku yang baru? Karena ada pergantian dari Amr bin As sebagai gubernur di Mesir, oleh Umar diganti Abu Musa al-Asy'ari. Lah suratnya orang nganggo tahun. Iki bingung. Iki yang berlaku surat yang diterima Umar, yang diterima Abu Musa, apa surat yang diterima Amr, kan bingung ini. Setelah itu kemudian Khalifah Umar mengumpulkan beberapa sahabat senior, ya, antara lain Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalhah ibnu Ubaidillah. Mereka bermusyawarah mengenai kalender Islam. Ada yang mengusulkan berdasarkan milad Rasulullah, ada yang mengusulkan berdasarkan pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Usulan Ali bin Abi Thalib lah yang diterima, yaitu berdasarkan momentum hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kelahiran Rasulullah. Ini maknanya sangat dalam ini nanti ya, bukan kelahiran Rasulullah. Nah, kayak gitu. Musyawirin setuju atas usulan Ali. Selanjutnya ditetapkan bahwa tahun pertama dalam kalender Islam adalah pada masa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pelajaran yang diperoleh dari penetapan sistem kalender Islam? Semata-mata dilatar belakangi oleh urusan praktis administrasi kenegaraan, nihil dari mitologi. Bahasa Muhammadiyah nihil dari tahayul khurafat. Begitu. Ya. Nama-nama bulan pun didasarkan pada keadaan alam dan masyarakat pada masa-masa tertentu sepanjang tahun. Jadi tidak, andaikan salah satu nama bulan itu Muhammad gitu, nanti seperti Agustinus, kultus. Tidak menggunakan nama Muhammad itu satu bulan pun tidak, tapi peristiwa hijriah. Ya di situ loh. Jadi penetapan kalender Islam itu tidak tercampur mitos sama sekali, tidak tercampur sistem teologi sama sekali. Bahasa agamane wong Muhammadiyah itu tidak ada unsur tahayul khurafat. Contoh ini, Muharram artinya yang diharamkan atau yang menjadi pantangan. Haram kan menjadi pantangan ya. Ning penamaan Muharram sebab pada bulan itu dilarang menumpahkan darah atau berperang. Larangan tersebut berlaku sampai masa awal Islam. Pada periode Madinah sudah tidak ada larangan perang lagi. Ini tadi perintahnya ini. Nah ini, wakilnya waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wong musyrik itu memerangi orang Islam itu di bulan Muharram. Lah pokok meneng wae lembales sok bulan Sapar kan ora toh? Ya perintah langsung perang. Artinya apa? Keharaman perang bulan Muharram wis udar langsung, otomatis. Penyebab karena musuh memerangi Islam, lalu ada perintah dari Allah lagi, wa qatilul musyrikina kafah. Di sini nih. Jadi kalau kita masih bulan Suro ki sangar ngono ki kleru asline. Keliru. Sofar bulan Suro ngumbah keris, ngumbah kotang, walah
Ono ya. Iya. Safar artinya kosong. Penamaan Safar karena pada bulan ini semua orang laki-laki Arab dahulu pergi meninggalkan rumah untuk merantau, berniaga atau berperang. Sehingga pemukiman mereka kosong dari orang laki-laki. Biasanya kalau dulu masa-masa tahun 70 ke sana, Safar ki usum maling. Nggih to insyaallah kene yo ngono kuwi. Karena apa? Sura kuwi ngemblengke ilmu. Ilmu maling, ilmu apa kuwi ning sura kuwi. Lah engko Safar jajalan. Jajal dibaca bulan Safar. Maling bulan Safar. Ya, karena bulan Muharram untuk ini gencatan senjata kan. Untuk ngampuke tadi Jibril an-Yamini wa Israfil an-Yamini kan di bulan-bulan ini. Ya. Rabiul Awal artinya berasal dari kata robi, menetap, dan awal yang pertama. Maksudnya masa kembalinya kaum laki-laki yang telah meninggalkan rumah atau merantau. Jadi awal penetapannya kaum laki-laki di rumah. Kebetulan banyak peristiwa. Jadi Rabiul Awal itu kan ana sing perang, ana sing golek pangan kan merantau ya. Nah, itu pulang, wis sesasi. Kan bulan Rabiul Awal. Hanya kebetulan saja gitu. Kanjeng Nabi lahir di bulan ini, kebetulan saja. Rabiul Akhir. Rabiul Akhir artinya masa penetapannya kaum laki-laki untuk terakhir atau penghabisan. Rong sasi. Jumadil Awal berasal dari kata jumadi, artinya kering, statis, stagnan. Dan awal pertama bulan ini merupakan awal musim kemarau. Kalau bahasa Jawa dulu namanya mareng ya, musim peralihan. Jadi artinya jumadi iki artinya statis. Nek gandeng orang ngerti dienggo jeneng. Jenenge jumadi. Kuwi artine nek di apa kuwi enten sejenenge jumadi. Statis. Kuwi nek bahasa Meranggen ki ndablek jumadi kuwi. Tapi wong bahasa Arab mungkin ora ngerti kuwi. Ngenjeng benan nek kagungan putra ampun dijenenge jumadi. Ya senajan orangnya sukses tidak baik ya, karena Islam itu juga mengatur tentang nama ya. Dari kan itu adalah kemarau. Nek kemarau panas iya, daerah sebagian Demak kemarau rano banyu itu. Saya seorang kan sering Kudus Semarang dulu itu Jumadi. Jumadil Akhir artinya musim kemarau yang penghabisan. Wes garing-garingnya nggih, Jumadil Akhir itu garing-garingnya. Rajab mulia, yaitu sejak kuno bangsa Arab tempo melarang untuk berperang. Itu Rajab itu. Sya'ban artinya berkelompok, yaitu orang-orang Arab pada bulan ini lazimnya berkelompok mencari nafkah. Karavan menuju ke Syam, menuju ke mana itu Yaman ya, transitnya di Mekah di sekitar Ka'bah. Ka'bah sebagai kota metropolitan karena bertemu dari berbagai bangsa di situ itu. Hanya peristiwa penting bagi umat Islam yang terjadi pada bulan ini adalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu terjadi di bulan Sya'ban itu. Masjidnya sekarang disebut Masjid Qiblatain. Ya, dulunya menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Lalu kembali ke kiblat Ka'bah itu. Jadi Rasulullah itu ketika masih di Mekah, sholatnya orang madhep nang Ka'bah, nang Baitul Maqdis. Senajan to sholat nang daerah Ka'bah kono. Neng ketika sholat ning kono dibruki kotoran unta, ngaleh sholatnya neng kandang. Jadi Kanjeng Nabi itu dulu sering tuh sholat neng kandang, ben ra diganggu. Wah, barulah di Mekah, di Madinah itu ada di pindah tuh. Sudah rindu untuk menghadap ke Ka'bah ini karena sing
dibangun pertama Baitul Atiq itu kan ya Ka'bah kan gitu. Jadi lebih antik lagi dibandingkan dengan Masjidil Aqsa, Ka'bah itu. Itu rindunya Nabi Muhammad ke sana. Kita lanjutkan Ramadan. Sangat panas. Panas terik. Ramadan merupakan satu-satunya bulan yang tersebut dalam Al-Qur'an. Satu bulan yang memiliki keutamaan, kesucian dan aneka keistimewaan. Tapi makna Ramadan itu panas terik. Kalau sistem kalender kita itu mongso songo, kan gitu. Nah, ini juga bulan ke-9 kan. Nah, sebelum turun ayat Al-Quran tanggal 17 Ramadan, sebelum diwajibkan puasa Ramadan pada bulan Hijrah itu, nama Ramadan kan mesti jadi sistem kalender gitu loh. Jadi nama Ramadan itu bukan karena kesuciannya, enggak gitu, tapi karena keadaan alam panas terik, artinya terbebas dari mitos. Syawal artinya kebahagiaan. Musim panas sudah menurun, jadi cukup membahagiakan. Nek wis panas kan turun kan seneng gitu ya. Jadi masalahnya adalah manusia kembali ke dalam fitrah kesucian karena usai menunaikan ibadah puasa dan membayar zakat serta saling bermaaf-maafkan, itulah yang membahagiakan terutama bagi bangsa Indonesia. Kita wis tafsiran kene kuwi di Indonesia. Jadi setelah umat Islam belambangan ke sini itu ekspresi bulan Syawal bodoh itu yang khas milik Indonesia yang berawal dari belambangan Jawa Timur sana. Ya. Kalau di Mekah sana enggak. Iya. Punya ekspresinya sudah di sini. Dzulqa'dah berasal dari kata dzul itu milik, qa'dah itu duduk. Bulan ini merupakan waktu istirahat bagi kaum laki-laki Arab dahulu. Ya, terik itu masa Ramadan itu kan duk golek pangan itu. Kuwi karavan Sam ya, Sam Syria, Yaman itu kan seperti itu. Nah, Dzulqa'dah kuwi wayahe leren. Karena karavan itu harus gerombol banyak orang ya. Dan itu harus senjata lengkap. Nanti kalau ada pembegal itu bisa melawan kan gitu. Sehingga iramanya demikian. 12 Dzulhijjah artinya menunaikan haji. Pada bulan ini umat Islam sejak Nabi Adam. Jadi yang langsung terkait dengan ibadah itu kan. Jadi menamakan itu kan bukan atas kepercayaan apa, tapi karena ada peristiwa kehidupan yang sudah menjadi jalan. Itulah bahwa nama 12 bulan di dalam Islam itu terbebas dari mitologi, terbebas dari tahayul khurafat. Nah kan gitu, soal belakangannya perkembangan ya itu nanti. Di makna asal bulan-bulan dalam Islam sudah berlalu sejak zaman kuno, bukan karena ajaran Islam. Hanya kebetulan peristiwa-peristiwa agama bertepatan pada bulan tertentu. Ini sifatnya hanya natural. 4 bulan suci yang secara praktis merupakan larangan perang disucikan ya. Tidak lagi ada larangan perang karena kaum kufar memerangi kaum muslimin di bulan suci itu. Pada bulan itu juga umat Islam segera menangkis serangan itu. Kan gitu toh? Serangan meneh. Posisi tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah secara teologis akidah tidak memiliki keistimewaan. Tidak perlu ada ibadah khusus menyambut hari ini. Ini nggon Hijriah loh.
Apa meneh kon ning Januari itu. Iya, tahu? Kalau dikatakan suci, semua bulan sama sucinya. Islam menganut waktu adalah suci dan digunakan sumpah oleh Allah. Implikasinya tidak ada hari, bulan, dan tahun sial. Tidak ada nogo dino, nogo sasi, nogo tahun. Semua waktu adalah suci, digunakan sumpah oleh Allah. Mulai walaili, wal fajri, wasubhi, wan nahari, wal asri. Waktu kan itu semua. Iya. Jadi Islam tidak mengajarkan horoskop, petungan, numerologi, dan zodiak. Arep mantu, kudune anakmu jenenge apa? Sapina, sing wedok, lah sing lanang sapa? Supriyanto. Oh padha so kabeh. Diitung. Ki nek dadi nganten, kuwi kudune wulane Rejeb. Dinane Jumuah Legi, wis golekno dina kono kuwi. Ijabe antarane jam 09.00 tekan jam 10. Di luar kuwi aku ora tanggung jawab nek ana apa-apa. Mandi kuwi kan gitu ya. Iya. Mandi kaya ngono kuwi. Iya. Nah, itu tidak ya. Semua waktu bagus untuk ijab. Itu untuk mantu itu bagus. Kalau dalam tahun baru Hijriah saja tidak ada keistimewaan teologis, apalagi tahun baru non-muslim. Jadi kalau umat Islam ikut-ikutan hingar-bingar 1 Januari itu sebenarnya terlalu. Ini kata Umairama begini nih, terlalu. Susahnya mereka tidak mau tahu. Maklum, tidak sholat saja mereka itu nyaman. Lagi repot iki ya. Mau mangkate jam 1 awan, mulai jam 3 bengi. Ora sholat kan? Ya. Ini kira-kira sebagai apa ya awal. Jadi masih ada waktu mungkin seperempat. Ada yang mau ngendikan silakan sekali. Kalau tidak ya alhamdulillah. Jadi intinya itu supaya gitu. Kalau di masjid saya bersama Mas ini itu coba adakan acara untuk mengarahkan anak-anak kita, remaja kita pencerahan terhadap Islam yang berkaitan dengan dunia remaja dan sedikit penjelasan tentang makna tahun baru. Dibuat acara yang agak lama yang anak-anak itu menjadi senang. Wes senenge anak-anak opo? Mungkin acara puterke TV, puterke film. Lalu acara makanan, acara apa, acara semacam apa yang waktunya cukup lama bagi remaja gitu. Dan ada satu pengertian yang masuk di akal mereka bahwa inti Islam itu tauhid, bahwa akidah pada dewa itu musyrik. Intinya kan gitu. Nah, itu akan sangat bagus kalau akhirnya ada gerakan ya dikatakan reaksioner, iya itu gerakan reaksioner mengarahkan sesaat kok. Tetapi dari reaksioner itu nanti menjadi simpul akan ada pendidikan sepanjang tahun untuk penyadaran keselamanya, sehingga ya kita tidak menjadi prihatin akan meninggalkan generasi yang lebih muda itu semakin jauh dari akidah Islamiyah yang benar. Itu saya juga menyarankan ini agar di masjid ini lebih banyak lagi remaja yang diundang di masjid, acara yang menyenangkan bagi mereka. Nek ngaji ngene iki kan berat to iki. Ngaji ngene iki berat iki. Nah ini nanti Bapak terjemahkan kepada anak-anak kita dengan bahasa mereka. Oke, demikian mungkin ada yang ya, kalau tidak ada ya kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni doa kita, dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran rezeki.
Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kita, mudah-mudahan Allah itu menyelamatkan kita dari wabah. Kita itu insya Allah janjane wis selamat ning yono berita Omikron ngono barang ngono kuwi lho. Saya kok meramal kok nek bar. Mudah-mudahan ada manfaatnya secara maksimal, menambah kualitas keberagamaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.